Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita hot. Ya, tapi saya tidak perlu pakai baju merah dulu ya. Berita dalam minggu-minggu ini di beberapa media mainstream. Nah, media mainstream itu apa ya? Media-media yang punya nama lah, kira-kira sederhananya begitu. Seperti apa? Seperti Detik, seperti Kontan, seperti Tempo, seperti Kompas. Nah, itulah contoh-contoh media mainstream. Nah, media-media mainstream ini, ya, baik yang cetak maupun yang online, menindaklanjuti berita ditutupnya atau diblokirnya 249 kalau saya nggak salah. Maafkan saya kalau angkanya nggak tepat ya, pokoknya 200 lebih, 240 atau 249. Yang diblokir oleh Bapepti yang berhubungan dengan robot trading. Nah, media-media mainstream ini, masih banyak lagi, itu saya cuma sebutkan 4. Mengulas mengenai robot trading ini. Biasanya ketika sebuah media, bukan sebuah, malah di sini lebih dari sebuah media mainstream beramai-ramai membahas sebuah topik, itu akan jadi hot. Contohnya ketika VTube sebelum tumbang kan dibahas oleh beberapa media mainstream, akhirnya diblokir oleh SWI, di take down dari Google Play Store. Nah, ini saya melihat suatu indikasi yang menarik juga, karena media-media mainstream ini menindaklanjuti berita diblokirnya tadi 240 sekian ya situs dari robot trading, kebanyakan robot trading forex. Nah, kita lihat dulu ya satu persatu ya. Nah, di sini yang ada di saya lihat Detik Finance, ya. Detik Finance ini tanggal 28 September, ya, Selasa lalu lah ya, membuat berita tentang robot trading. Anda lihat aja judulnya, bombastis itu. Terungkap modus tipu-tipu investasi forex pakai robot trading. Detik Finance. Oke, mainstream ini, ya. Kemudian, kita lihat lagi. Kontan. Anda baca juga, astaga. Uang nasabah bisa hilang seketika. Ini modus investasi bodong berkedok robot trading. Jumat, 1 Oktober. Kemarin, coy. Kemarin. Kemudian yang menariknya. Nah, saya baru beli juga kemarin. Nah, ini tabloid Kontan yang minggu ini membahas juga mengenai hati-hati mengenai robot trading, ya. Nah, kalau Anda masih punya kesempatan, Anda bisa cari ini versi cetak dari tabloid Kontan. Oke, tawaran bodong katanya, menarik ya. Kemudian Tempo juga mengulas mengenai hati-hati waspada penipuan investasi forex dengan robot trading. Ini ciri-cirinya, Anda bisa lihat di sini. 28 September, ya. Kemudian sampai Kompas juga ikut-ikutan ini, si Kompas. Kamis 30 September, ya 2 hari yang lalu, ya. Waspada investasi bodong berkedok robot trading, uang nasabah bisa lenyap seketika. Menarik kan? Menarik sekali kalau saya lihat. Nah, sebagai acuan saya pakai salah satu saja ya. Saya nggak usah baca semuanya, tapi setelah saya lihat gitu ya, isinya kurang lebih sama. Nah, ini saya menarik, saya dari yang cetak saja, ya. Kita lihat di sini, ya. Anda juga bisa lihat kok beritanya yang di online. Di sini Kontan menyoroti gitu ya, menyoroti mengenai maraknya tawaran robot trading. Intinya begini. Ya, pasti di antara Anda pasti sudah pernah dengar atau bahkan sudah pernah ditawarkan. Ketika Anda trading forex, sebenarnya tuh Anda harus belajar dulu. Ya. Anda mau beli pasangan apa? Pasangan mata uang euro dan US dollar misalnya.
Nanti diajarin tuh kalau Anda belajar trading, beli pada saat begini, jual pada saat begini, pasang stop loss dan segala macam. Ya. Menang segini sebaiknya Anda berhenti, kalah segini juga sebaiknya Anda berhenti. Kalau Anda tidak disiplin, nanti Anda bisa rugi. Nanti ada istilahnya margin call, Anda harus tambah lagi modal gitu ya. Panjang deh. Nanti ya, saya akan bikin lagi yang agak lebih detail. Ini saya jelaskan garis besarnya saja. Nah, karena trading forex ya, bagi orang yang tidak punya knowledge atau pengetahuan mengenai trading forex, kalau dia nggak latihan gitu ya, kebanyakan loss. Tapi dengan seiringnya waktu, dia ngerti, oh, aku harus begini, aku harus disiplin, begitu. Itu pun, masing tetap bisa menang, masing bisa kalah. Nah, singkatnya ya, robot trading forex ini, contohnya ya, dia itu, sebut saja, membantu Anda dalam melakukan trading. Sehingga dia bisa memberikan saran, bahkan otomatis lah gitu ya, memasangkan satu posisi gitu ya untuk Anda tanpa Anda harus mikir. Padahal kalau Anda mau trading forex manual, Anda harus punya knowledge atau pengetahuan analisa, lihat tren sebelumnya dan seterusnya. Padahal pergerakan forex itu secara teori tidak bisa diprediksi. Oke? Ya kalau Anda nggak percaya, tanyalah sama yang sering main forex. Bahkan yang namanya pergerakan saham juga tidak bisa diprediksi sampai keakuratannya luar biasa gitu ya. Jadi dengan kata lain, mau Warren Buffett sekalipun main gitu ya, ya dia bisa menang bisa kalah ya. Tapi semakin mahirnya seseorang, biasanya rate atau probability atau tingkat kemenangannya bisa semakin baik. Kalau pemula biasanya seringnya kalah gitu ya. Nah, robot trading ini membantu Anda menganalisa, pasang posisi, pasang stop loss, dan segala macam lah. Ya, mendisiplinkan Anda. Kalau Anda sudah menang sekian persen, berhenti. Atau kalah sekian persen, berhenti. Nah, itu kalau Anda tidak pakai robot, Anda bisa terpacu sama emosi Anda. Wah, kalah nih, pasang lagi, kalah nih, pasang lagi, habis duit Anda. Atau, wih, menang nih, lagi menang nih, pasang lagi supaya menang lagi. Akhirnya kalah gitu. Ya, robot trading ini membantu Anda untuk hal seperti itu. Bagus sih, bagus. Nah, tetapi masalahnya di sini, ya, yang ditawarkan sekarang seakan-akan dengan robot trading itu orang tinggal pasang, taruh duit untuk investasi, nggak ngerti trading forex apa gitu ya. Yang penting kamu sewa robotnya atau beli robotnya, pasang atau investasi gitu ya. Biasanya ada rate-nya gitu. Kalau robot yang murah, sekian, bagi hasilnya sekian. Makin mahal robotnya, bagi hasil buat kitanya makin besar gitu ya. Tapi kalau makin mahal robotnya, maka uang yang Anda harus investasikan juga makin besar, bisa ratusan juta. Oke? Sehingga ada istilah duduk diam dapat duit. Duduk diam dapat duit, robot yang bekerja. Jadi Anda beli robotnya, taruh duitnya, diem aja gitu ya, dapat duit gitu ceritanya ya. Robot yang bekerja untuk Anda. Nah, inilah yang menjadi mantra mujarab bagi mereka yang sedang menawarkan robot trading. Yang sekarang ini dijual melalui sistem seperti multi-level. Member get member. Nangkap ya? Jadi diperjualkan dengan cara member get member. Nah, inilah yang menghipnotis banyak orang untuk terjun ke pasar forex. Ya, meskipun dia awam investasi. Karena dijamin, beli aja robotnya, udah pilih sesuai dengan uang yang Anda punya gitu ya. Nanti dia jalan sendiri gitu. Oke? Nah, sehingga wajarlah kelihatannya ya, jika proposal penjualan iklan paket ini berseliweran di internet. Bahkan katanya trennya hari demi hari, katanya orang lebih banyak tertarik pakai robot forex, apalagi lagi zaman susah gini, lagi pandemi. Ini ada robot nih yang jamin menang deh, gitu ya. Makanya banyak gitu yang nawarin gitu ya, sehingga
ada nih di sini disebutkan tawaran robot yang gampang dijumpai antara lain ATG, Auto Trade Gold. Wih, gitu ya. Kemudian ada Smart X Boot Net 89 dan juga DNA Pro Academy. Ini yang lagi booming lah katanya ya. Ada 3, Auto Trade Gold, ATG, Smart X Boot Net 89 dan DNA Pro Academy ya. Nah, di sini katanya si asisten ini menjanjikan profit per bulan yang konsisten. Penawarannya begitu. Anda lihat saja, dijanjikan per bulan nih konsisten nih ya. Tidak perlu analisa market, nggak perlu stres, nggak perlu ditungguin gitu kan. Tradingnya 24 jam gitu ya. Nggak perlu repot hitung-hitung manajemen resiko karena semua diatur sama si robot ini yang pinter gitu katanya ya. Oke. Nah, di sini dikatakan robot itu pasti konsisten profit terus gitu ya. Nah, dikatakan banyaklah ini ada ini saya nggak usah masuk detail ya. Di sini dia punya contoh yang Smart X Boot 89 dilengkapi dengan logic adaptive gitu ya, yang dapat membaca tren atau sideway. Jadi dalam keadaan tren naik, tren turun atau sideway, dia punya logika, kira-kira begitu ya. Dia dalam pemasarannya rata-rata, walaupun dibantah juga akhirnya, dalam pemasarannya dikatakan robot ini menargetkan profit 1% per hari. Hebat ya, kalau 1% per hari, sebulan 30%, setahun 360%. Hebat ini ya. Walaupun terakhir sudah dibantah, enggak, kami tidak menjanjikan 1% per hari gitu ya. Nah, dia cuman main euro terhadap US dollar ya. Nah, di sini robot itu terus bekerja sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Anda bisa lihatlah di sini video tentang Net 89 yang sudah pernah saya bahas. Di situ saya terangkan itu ya, ada target menang, target kalah gitu ya. Nah, di sini robotnya ini dikatakan belum pernah gagal mencetak profit setiap bulan. Pokoknya setiap bulan walaupun dia ada menang, ada kalah, tapi dalam satu bulan akumulatif pasti positif. Oke, itu tawaran dari Smart X Boot Net. Nah, di sini dia kemenangannya yang dicatat menurut tabloid kontan ini sebanyak 80% winning rate. Kemenangannya 80% dari sejumlah dalam setahun gitu ya. Ya, ada yang kalah, ada yang menang. Menangnya 80%. Ya, ada kalahnya kecil, cuma 20% gitu ceritanya ya. Nah, kemudian dia pakai broker asing. Juga sudah pernah saya sebutkan ya. Ada Max Global, ada Global Premier, ada Centrade, ada apa ini Battle Aster dan Hot Forex. Ya. Nah, kemudian ada lagi robot yang lain yang tadi ATG, Auto Trade Gold ya. Nah, kalau di sini khusus untuk trading emas ya. XAU terhadap US dollar ya. Gold. Nah, trading melalui broker yang namanya Lego Market LLC dengan IB Pantera ya, ada 2 gitu ya. Nah, robot ini dikatanya dirancang dengan kondisi market terkini dengan logik-logik tertanam dan memiliki akurasi sangat tinggi, target profit 0,5% sampai 3% per hari. Hebat ya. Jadi kalau 0,5% aja sebulan 15% begitu maksudnya ya. Nah, nanti kita lihat dah ya. Ini kan baru berita yang saya ulas. Nanti saya akan luangkan waktu, saya akan bahas lebih detail gitu ya, tradingnya bagaimana sih sebenarnya yang dilakukan oleh robot ini gitu ya. Nah, sumber kontan punya sumber ternyata ya. Nah, sumber kontan ini katanya ada menggunakan beberapa brand robot sekaligus. Dia banding-bandingkan gitulah ceritanya katanya. Sejauh ini performanya bervariasi katanya. Yang jelas target 1% per hari tak selalu tercapai. Yang tadi saya bilang bisa tercapai, bisa tidak, bahkan bisa kalah gitu kan. Nah,
Kemudian secara spesifik kata sumber ini dia bilang hasil kerja Smart Boot X Boot yang Net89 katanya di bawah ekspektasi, di bawah harapan. Bukan saya ngomong loh, sumbernya Kontan. Oke, kalau nggak suka marahin itu sumbernya Kontan ya. Jangan marah sama saya cuma mereview. Oke. Dan menyampaikan berita. Sedangkan Auto Trade Gold justru katanya melebihi ekspektasi. Hanya dia tidak menyangkal beberapa kali robot Auto Trade Gold ini atau ATG tidak trading karena sedang maintenance. Oke? Nah, kemudian, kan kita sudah tahu Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti kan beberapa hari yang lalu sudah mengumumkan ratusan itu website dari robot trading yang diblokir. Mereka gerah katanya ya. Gerah dengan menjamurnya penawaran robot trading ini. Jadi hati-hati nih bagi Anda yang sedang menggunakan robot trading karena Bapepti itu lagi gerah gitu. Apa-apaan sih gitu ya. Kenapa? Mereka begini, menurut Kontan dan yang saya sudah baca juga siaran pers dari Bapepti adalah alasan mereka memblokir sejumlah website yang menawarkan robot trading itu karena penawaran robot itu digembok dan memfasilitasi trading melalui broker-broker yang ilegal gitu. Biasanya di luar negeri. Ya tentulah broker luar negeri ya, dia tidak punya izin di Indonesia. Nah, robot-robot ini pakai broker luar negeri. Dia tidak pakai broker di Indonesia. Oke. Nah, kemudian penggunaan robot ini juga seakan-akan meninabobokan para pemakainya, nggak perlu punya pengetahuan mengenai mekanisme trading dan perdagangan berjangka, ya, perdagangan berjangka komoditi atau PBK, perdagangan berjangka komoditi PBK. Nah, dengan robot ini, ya sesuai janjinya bisa konsisten mencetak profit. Nah, dalam siaran persnya yang sudah saya bahas waktu itu ya sudah memblokir itu, termasuk yang tadi Smart X Boot Net89, DNA Pro Academy, ATG dan EA50. Oke? Nah, kemudian dikatakan di sini Indrasari Wisnuwardana, Kepala Bapepti, ya, mengingatkan PBK bersifat high risk, high return. Jadi kalau Anda main di perdagangan bursa komoditi, resikonya tinggi, tetapi keuntungannya juga bisa tinggi sih. Tapi artinya bisa untung besar, bisa rugi besar. Itu high risk, high return. Oke? Nah, oleh karena itu investor seharusnya berhati-hati karena bisa dapat untung besar, bisa kerugian sama besar atau lebih besar. Oke? Nah, ini berlaku untuk semua transaksi manual maupun menggunakan software robot, katanya. Nah, menariknya, robot trading tadi saya katakan sebuah software ya yang membantu si trader ini untuk bertransaksi ya. Di dalamnya ada algoritma dan segala macam. Nah, ada seorang expert nih, ahli. Di Kontan disebutkan expert ini namanya Desmond Wira. Desmond Wira ini sudah 12 tahun trading di pasar forex atau komoditi sebelum banyak munculnya penawaran robot gitu ya di sana di sini. Kemudian dikatakan juga sudah banyak trader forex yang memanfaatkan robot. Namun robot itu jelas sifatnya yaitu dengan ekstensi yang misalnya EX4 atau MP4 ya. Serta bisa digunakan di semua broker forex. Nah, kalau mau pakai robot yang bisa dipakai di semua broker forex di Indonesia yang legal ya. Nah, trader biasanya memanfaatkan robot, memang sudah ada dari dulu robot itu, untuk mengurangi keterlibatan emosi di dalam trading. Kan bisa pakai robot untuk menyetop trading kalau kita sudah menang pada level tertentu atau kalah sampai level tertentu supaya enggak serakah atau tidak panasan. Nah, itu salah satu gunanya robot trading ya. Nah, dengan demikian Desmond mengatakan dia mengendus adanya kejanggalan dari penawaran robot trading yang sekarang ini yang sedang marak karena ada gelagat, kata Desmond ya. Robot-robot ini abal-abal dan sekedar money game. Astaga, hebat juga nih, menarik. Nanti kita bahas lebih detail ya. Ini beritanya dulu nih ya.
Nah, jadi di sini indikasinya dari klaim statistik performa robot yang terlalu indah katanya. Terlalu indah gitu ya. Profit yang didapat juga terkesan sangat fantastis, tidak mungkin terjadi di trading yang sebenarnya, kata Desmond Wira yang pengalamannya 12 tahun. Bahkan dengan robot sungguhan sekalipun tidak bisa tercapai ya. Oke. Robot-robot trading yang marak sekarang ini katanya memiliki winning rate ya bisa 80-90% katanya gitu ya. Dari konsekutif loss. Nah, yang cuman kecil gitu ya, menangnya tinggi gitu ya. Padahal pengalaman Desmond katanya di dunia trading pergerakan harga itu sangat tidak bisa ditebak yang seperti saya jelaskan tadi. Oke. Berita ini menarik nih. Apalagi trading forex, emas dan kripto. Volatilitasnya sangat tinggi ya. Dan juga, nah ini beritanya lumayan nih, saya singkat-singkat aja ya. Dan juga katanya, seorang trader maupun robot ya bisa mengalami kerugian ya, beruntun juga. Jadi nggak bisa menang terus, bisa juga kalahnya beruntun. Sehingga jarang sekali dalam trading yang sesungguhnya bisa konsisten profit terus tanpa bisa loss. Jadi nggak bisa lu menang terus gitu katanya. Pasti ada loss ya, tidak bisa konsisten setiap bulan ya. Nah, sebagai contoh dia bilang ada seorang nih namanya Jim Simon ya yang dianggap sebagai trader terbaik abad ini. Jim Simon, trader terbaik saat ini. Nah, dengan model kuantitatif untuk trading yang hanya memiliki akurasi 50%-an gitu ya. Ya, dia cuma pernah mencapai akurasi 50%-an gitu ya. Di sini sih dilihatnya 50,7. Kira-kira segitulah ya. Nah, padahal pendiri Renaissance Technology ini menggunakan robot trading yang sangat canggih dengan teknologi machine learning. Ya, jadi si Jim Simon ini benar-benar dia punya robot trading dengan machine learning, artificial intelligence gitu ya. Akurasinya ya sekitar 50, maksimum 70 kalau saya lihat di sini ya. Iya, 50 sampai ya sekitar segitu. Tidak bisa sampai 80 sampai 90. Nah, mungkin orang bisa berargumen, mungkin yang robotnya Jim Simon jelek lah, yang ini lebih bagus. Ya, nanti dulu ya. Jadi dikatakan di sini, trader sekali Jim Simon saja, kata Desmond, paling hanya mampu meraih return sekitar 60% setahun, bukan sebulan, 60% setahun. Nah, ini kalau dikatakan robot ini bisa 1% rata-rata sehari gitu ya, sebulan 30%, setahun berapa? 360%. Padahal Jim Simon, trader terbaik abad ini, cuma bisa 60% per tahun. Ya, itu pun belum dipotong biaya. Oke? Nah, bandingkan dengan robot trading yang marak saat ini, yang bisa profit 1% per hari, bisa sampai 20-30% per bulan gitu ya. Too good to be true gitu, kata Desmond Wira. Ya. Nah, Desmond Wira pernah membahas apa sih yang ada di balik robot trading itu. Nanti ya kita bahas ya. Tapi bukan sekarang ini. Nggak kelar-kelar ini. Jadi intinya saya bikin singkat saja. Nah, celahnya aturan di Indonesia, kenapa robot trading ini bisa marak? Karena robot trading ini dijual secara kayak multi level marketing. Padahal produk berjangka komoditi tidak boleh dijual secara multi level. Ya, di situ dijual sebagai e-book dan segala macam gitu ya. Itu satu, tidak boleh dijual sebagai sistem multi level. Mereka punya izin SIUPL pun tidak boleh menjual produk yang seperti ini. Ya, cuman sekarang yang saya dengar, yang saya lihat juga di sini, Bapepti sedang menyusun suatu aturan yang tegas untuk ya mungkin menebas ya, atau kalau Anda mau tetap menawarkan robot ini misalnya harus pakai robot broker Indonesia misalnya. Nah, ini masih digodok singkat ceritanya ya. Nah, kalau Anda tertarik lebih detailnya, Anda bisa baca di kontan di situ ya. Nah, jadi singkat cerita ya,
Bagi Anda yang sekarang sedang asik-asiknya menikmati robot trading Anda, secara singkat saya bisa bilang begini. Hati-hati, karena Bapepti sedang menyusun suatu aturan baku, sebentar lagi mau dirilis gitu ya, yang benar-benar tegas gitu. Sekarang mungkin hanya websitenya saja gitu ya, tapi sistemnya masih terus bisa diperjualbelikan. Nah, menariknya lagi, ketika Anda beli sebuah robot, masing-masing robot itu kan beda-beda harganya ya. Ada Net 89, Smart X Boot, kemudian ada ATG, Auto Trade Gold, tadi ada DNA Pro Academy gitu ya. Harganya ya beda-beda pasti ya. Dia ada tingkatannya. Yang paling murah bagi hasilnya tentu pemilik robot itu, si perusahaan lebih besar, kitanya lebih kecil. Tapi kita beli robot yang paling mahal, biasanya bagian kita lebih besar, dia lebih kecil. Umumnya begitu. Rata-rata ya, rata-rata. Saya nggak pernah main pakai robot. Orang yang pernah main robot, pakai robot maksud saya tanya, kalau dia beli robot yang paling mahal, dalam waktu 6 bulan, uang untuk beli robotnya itu kembali. Jadi kembali modal gitu. Dari mana? Dari keuntungannya. Sedangkan yang beli robotnya murah gitu ya, baru setahun. Yang saya dapat berita. Oke? Nah, di sini hati-hati. Ketika Anda 1 tahun dapat untung, misalnya, kemudian berhenti, dilarang atau gimana, Anda masih untung. Anda balik modal. Tapi kalau Anda baru main sebulan, tiba-tiba ini berhenti, ya Anda loss dong. Walaupun hari demi hari ada hasil, tapi belum bisa mengembalikan biaya Anda beli robotnya. Nangkep? Kemudian pada saat yang sama, Anda juga terpincut, selain trading juga menjualkan robotnya kepada orang-orang di bawahnya yang asumsi dah semuanya beli yang murah gitu ya. Nah, artinya masing-masing yang murah-murah ini harus menunggu 1 tahun untuk bisa kembali modal. Kalau belum sampai 1 tahun, belum kembali modal, walaupun setiap hari ada menang kalah dan rata-rata bisa menang 1 bulannya gitu ya, percuma saja, uang modal Anda belum kembali ya. Yang ikut duluan mungkin sudah kembali karena dia sudah ikut 1 tahun. Nah, yang dia rekrut di bawahnya kan masih ada yang 10 bulan, 9 bulan, bahkan baru ada sebulan. Dan kalau tiba-tiba ditutup sama Bapepti, nah itu bahayanya. Oke? Jadi kira-kira itu saja dulu yang saya bisa sampaikan mengenai hotnya berita tentang robot trading itu. Makanya tidak salah tadi headline-headline berita dari mainstream media tadi yang mengatakan hati-hati, uang Anda bisa hilang seketika. Oke? Karena Anda belum balik modal, misalnya ditebas sama Bapepti. Ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama saya akan bahas mengenai apa sih itu yang dibalik robotnya gitu ya. Supaya Anda lebih tercerahkan. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.